Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori tentang etika dalam kepemimpinan, fondasi kesuksesan. Presentasi ini akan membahas pentingnya etika dalam kepemimpinan, pilar-pilar utamanya, serta dampaknya terhadap karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Kita juga akan menelaah dimensi tanggung jawab sosial perusahaan dan peran kepemimpinan berkelanjutan dalam menciptakan nilai jangka panjang. Melalui studi kasus dan prinsip-prinsip utama, kita akan memahami bagaimana etika menjadi investasi krusial bagi kesuksesan di masa depan. Tema yang pertama, kita akan membahas tentang pilar etika kepemimpinan. Pertama ada integritas. Konsistensi antara perkataan dan tindakan adalah kunci integritas. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi timnya, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegang teguh. Yang kedua, kejujuran. Keterbukaan dan kebenaran dalam komunikasi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa kejujuran, hubungan antar anggota tim akan tergerus dan kredibilitas pemimpin akan hancur. Yang ketiga, ada keadilan. Pelaku yang sama dan adil bagi semua menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Keadilan memastikan setiap individu merasa kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang keempat ada tanggung jawab. Akuntabilitas atas keputusan dan tindakan adalah inti dari tanggung jawab. Pemimpin harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap langkah yang diambil, baik positif maupun negatif, serta belajar dari setiap pengalaman. Di sini ada tanggung jawab pemimpin. Pertama, terhadap karyawan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, suportif, dan memberdayakan. Ini termasuk memberikan peluang pengembangan, memastikan kesejahteraan, dan menghormati hak-hak mereka. Kedua, ada terhadap pemegang saham. Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan adalah tanggung jawab utama bagi pemegang saham. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang strategis untuk bertumbuh jangka panjang dan profitabilitas. Dan yang terakhir ada terhadap masyarakat. Pemimpin harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Contoh nyatanya adalah Anita Roddick, pendiri The Body Shop yang berkomitmen pada praktik bisnis etis dan berkelanjutan, mengubah industri kosmetik dengan pendekatan inovatifnya. Ada juga di dimensi tanggung jawab sosial. Yang pertama ada ekonomi, menciptakan keuntungan yang berkelanjutan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang keberlanjutan ekonomi perusahaan. Ini memungkinkan investasi kembali, menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi ekonomi yang lebih luas. Kedua, ada hukum. Mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah persyaratan dasar bagi setiap organisasi. Kepatuhan hukum melindungi perusahaan dari resiko dan membangun kepercayaan publik. Yang ketiga, filantropi. Kontribusi sukarela kepada masyarakat menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan sosial. Ini dapat berupa sumbangan dana, program sukarela, atau dukungan untuk inisiatif komunitas. Yang terakhir, etika. Bertindak sesuai norma dan nilai yang benar, bahkan di luar kewajiban hukum, mencerminkan dimensi etika. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara moral. Kepemimpinan keberlanjutan yaitu keadilan. Perlakuan adil bagi semua pihak, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat, adalah inti dari kepemimpinan berkelanjutan. Ini menciptakan ekosistem yang sehat dan bertanggung jawab. Inklusi melibatkan semua orang dalam proses pengembangan keputusan dan pengembangan, memastikan perspektif yang beragam dipertimbangkan. Inklusi mendorong inovasi dan kepemimpinan bersama. Terakhir ada lingkungan. Tanggung jawab atas dampak lingkungan adalah krusial. Pemimpin berkelanjutan berupaya mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya, dan mempromosikan praktik ramah lingkungan. Paul Polman di Unilever adalah contoh inspiratif yang berhasil mencapai pertumbuhan sambil secara signifikan mengurangi limbah. Di sini ada manfaat pemimpin keberlanjutan. Yang pertama, reputasi perusahaan.
Peningkatan reputasi di masa publik dan pemangku kepentingan adalah hasil langsung dari kepemimpinan berkelanjutan. Perusahaan yang bertanggung jawab lebih dipercaya dan dihormati. Yang kedua, loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa bangga dengan nilai-nilai perusahaan cenderung lebih loyal dan termotivasi. Yang tiga, akses sumber daya. Perusahaan dengan praktik berkelanjutan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya, baik itu modal dari investor yang berorientasi ESG maupun talenta terbaik di pasar. Yang terakhir, inovasi. Kepemimpinan berkelanjutan mendorong inovasi dan efisiensi. Dengan fokus pada keberlanjutan, perusahaan dipaksa untuk berpikir kreatif dalam menemukan solusi baru untuk tantangan lingkungan dan sosial, yang seringkali mengarah pada proses yang lebih efisien dan produk yang lebih baik. Kesimpulannya, yang pertama, etika adalah investasi jangka panjang. Membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan yang mendalam dari semua pemangku kepentingan adalah kunci keberlanjutan bisnis. Pemimpin etis menciptakan budaya positif. Ini secara langsung meningkatkan kinerja organisasi, inovasi, dan loyalitas karyawan. Masa depan organisasi bergantung pada etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk kesuksesan jangka panjang di tengah tantangan global. Kepemimpinan yang bertanggung jawab adalah kunci kesuksesan masa depan. Dengan mengedepankan etika dalam setiap aspek pengambilan keputusan, organisasi dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan sambil memberikan dampak positif bagi dunia. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.